Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi laut Indonesia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lautan busa yang tanpa. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Dewi Nur Fauziah, finalis Indonesian Smart Scout Festival tahun 2021 golongan Pandega dari Gugus Depan 13084 Pangkalan MA Al-Hidayah Laju Kidul Singgahan. Latar belakang alasan saya membuat alat ini adalah sebab keresahan melihat banyaknya limbah air kotor bekas pewarnaan batik di daerah rumah saya. Sehingga saya ingin supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan, yakni dengan cara pengendapan dan penyaringan dengan alat ini. Seperti yang sudah saya katakan bahwasanya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita yang mudah untuk kita temukan juga. Untuk teknologi ini saya memilih untuk menggunakan pipa. Sebetulnya teman-teman terserah mau memilih pipa yang seperti apa. Yang jelas ini diameternya kurang lebih 5 cm dengan panjang yang satunya ini 20 cm, kemudian yang kecil ini 10 cm. Lalu fungsinya apa pipa ini? Pipa ini nanti akan kita rakit, kita gabungkan jadi satu, sehingga nanti yang bagian atas ini yang panjang untuk kita kemudian letakkan bahan-bahan untuk filtrasi. Sedangkan yang sini, yang pipa kecil ini berfungsi untuk sebagai tempat pengendapan sisa atau hasil filtrasi tersebut. Selain pipa ini yang kita perlukan sebenarnya ada bahan-bahan seperti kain microfiber, yakni kain yang memiliki serat yang sangat halus sehingga nanti bisa menyerap atau menyaring sisa limbah hasil pewarnaan batik tersebut. Kemudian nanti kita akan membuat ini, kita akan susun dan nanti kita akan praktekkan juga. Seperti yang sudah saya katakan bahwasanya alat-alat yang kita gunakan adalah alat-alat yang mudah diperoleh, dan kalaupun nanti kita membeli alat tersebut maka alat tersebut relatif mudah untuk kita temukan dengan harga yang terjangkau juga. Di sini alat yang kita gunakan adalah pipa, yang mana pipa yang panjang ini berukuran kurang lebih 20 cm, sedangkan yang pendek ini kurang lebih panjangnya 10 cm dengan diameter kurang lebih ini 5 cm. Sebetulnya teman-teman terserah mau menggunakan pipa jenis apa, yang model bagaimana, yang penting tujuannya adalah pipa ini nanti kita lubangi bawahnya, kemudian kita sambungkan pipa besar yang berada yang besar berada di atas, yang kecil ini berada di bawah fungsinya. Sesudah kita sambungan nanti, maka yang bawah ini nanti akan kita tutup kembali untuk kemudian kita gunakan sebagai tempat pengendapan sisa limbah batiknya. Oke, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya hari ini banyak sekali bencana alam yang terjadi sebab kita yang kurang peduli terhadap lingkungan kita, sehingga pada kali ini selain kita menerapkan teknologinya, maka kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, yang mana sudah saya katakan sejak awal bahwasanya alat ini digunakan untuk mengurangi pencemaran sisa hasil limbah batik, sehingga alam kita terjaga, lingkungan yang ada di sekitar kita akan menjadi baik, dan barang-barangnya pun bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Oleh karenanya, dalam video ini selain saya memaparkan tentang teknologi tepat guna yang bertema filtrasi limbah batik ini, saya juga mengajak teman-teman semuanya, pramuka di seluruh Indonesia, untuk kita peduli lingkungan. Mari kita manfaatkan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kita manfaatkan, untuk kita buat kreativitas supaya bermanfaat, karena pramuka itu harus satu, kreatif dan kreatif. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan alatnya, dan sekarang ini yang sudah saya susun. Kebetulan saya juga sudah menyusun ini beberapa minggu yang lalu. Kenapa saya gunakan ini pipa yang transparan supaya terlihat nanti. Di sini di bawah ini komponennya ada
kain microfiber yang mana seratnya sangat halus, berfungsi untuk memfilter limbah agar tidak terlalu kotor. Dan juga di dalam sini sudah saya masukkan juga ada membran nata dilegen atau nata apapun boleh digunakan. Kemudian ada arang atau ijuk, terserah teman-teman mau menggunakan apapun. Kemudian ada pasir dan terakhir saya kasih kapas. Ini karena hanya untuk percobaan, maka saya hanya mengambil limbah sedikit saja. Dan sebetulnya ketika teman-teman limbahnya sangat banyak, maka penampungnya ini pun atau alatnya ini kita bisa menggunakan alat yang lebih lebar. Oke, kita coba dulu. Ini limbahnya kotor. Oke, ini sesudah kita tuangkan, memang kita memerlukan waktu beberapa saat supaya terfiltrasi dengan sempurna di sini, dan kemudian nanti sudah airnya jatuh. Biasanya memang menetes karena terlalu lapisan filtrasinya ini memang kita buat banyak supaya hasilnya maksimal. Kita tunggu beberapa saat. Biasanya saya sudah melakukan percobaan, saya tunggu kurang lebih 15 menit. Airnya kalau ini full ya, kalau ini full kita masukkan kurang lebih bisa sampai segini full. Sudah kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti airnya yang di atas ini akan habis, kemudian turun ke bawah, airnya akan menjadi jernih. Memang jernihnya tidak jernih yang standar untuk bisa kita minum, tetapi karena memang di sini tujuannya adalah jernihnya standar supaya bisa kita buang langsung ke selokan air atau ke sungai sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, ini sudah lumayan ya, tidak terlalu keruh, dia layak untuk kita buang, tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi itu tadi teknologi dari saya teman-teman, sehingga saya pengennya juga mengajak teman-teman, yuk kita gunakan alat-alat di lingkungan sekitar kita supaya menjadi barang yang bermanfaat, juga supaya kita apa yang sudah kita pelajari di dalam kepramukaan, di dalam pramuka selama ini bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian dari saya, salam pramuka.